Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pada kesempatan Ramadan kali ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita terkait dengan Islam dan demokrasi sebagaimana yang telah kami bahas pada kesempatan yang pertama. Semoga saja pada kesempatan ini, pada kegiatan Syahadah Ramadan atau sekolah advokasi hukum untuk penguatan demokrasi dengan tujuan ibadah Ramadan pada kesempatan kali ini, kita mendapatkan amalan ibadah kita atas apa yang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini. Begitu juga sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pada kesempatan Ramadan ini akan mendapatkan pahala atas pelaksanaan Ramadan, ibadah Ramadan kali ini. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sebagaimana pertemuan pertama terkait bahasan Islam dan demokrasi. Dalam pembahasan yang pertama telah kami sampaikan bahwa ada beberapa elemen pokok dalam Islam terkait demokrasi. Dalam bahasan yang pertama kami sampaikan yang pertama adalah adanya asyura atau musyawarah. Terus yang kedua yaitu al-adalah, keadilan. Itu bagian dari elemen pokok dalam demokrasi dalam Islam. Pada kesempatan ini kita lanjutkan yaitu terkait elemen ketiga dalam Islam, yaitu dalam demokrasi. Yang ketiga adalah al-musawah. Al-musawah diartikan sebagai kesejajaran atau egaliter. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat melaksanakan kehendaknya. Al-musyawah. Penguasa tidak bisa melaksanakan kehendak terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kaitannya dengan demokrasi. Dan kesejajaran ini, sahabat, penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Nih, prinsip al-musyawah ini dalam Islam. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuatnya. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Karena dengan begitu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Karena memang dalam Islam kita ketahui bahwa setiap kita itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu prinsip yang ketiga dalam demokrasi Islam, dalam Islam. Terus yang keempat adalah al-amanah tadi. Al-amanah itu ya, sikap penuh percayaan. Diartikan sikap penuh kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Begitu juga yang namanya seorang ketika terpilih itu juga bagian dari amanah yang harus dijaga. Ketika dipilih dalam suatu pemilihan pemilu atau seorang wakil rakyat ataupun bupati, gubernur, bahkan presiden, itu adalah bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat
harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab. Karena persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil. Sehingga Allah menegaskan dalam surat An-Nisa 58 menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah itu kepada ahlinya atau kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu dapat menetapkan hukum itu dengan adil. Sudah ada dalam nas surat An-Nisa 58 al-amanah. Karena sebagaimana kita bahwa jabatan pemerintah adalah amanah sebagaimana kami sampaikan tadi. Maka jabatan tersebut tidak bisa diminta dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin, bukan malah bersyukur seharusnya dalam Islam ini atas jabatan tersebut. Dan ini bagian dari etika dalam Islam. Artinya jabatan itu sebetulnya merasa prihatin ketika orang mendapat jabatan itu, bukan bersyukur secara Islam, karena ini tadi bagian dari etika dalam Islam. Sahabat Bawaslu, sementara yang terjadi sekarang memang banyak orang yang mencari, berlomba-lomba untuk mencari jabatan dengan cara pemilihan tak. Itu kan banyak. Berarti mereka yang mencari jabatan. Terus elemen pokok selanjutnya yang tadi yang keempat adalah al-amanah, yang kelima adalah al-mas'uliyah. Al-mas'uliyah adalah tanggung jawab kalau dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Itu sejati dalam Islam, sahabat. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana tadi kami sampaikan, sahabat, bahwa kullukum ra'im, kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap manusia itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sabda Nabi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Dalam sebuah kitab yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa penguasa itu merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Jadi nggak main-main, yang namanya penguasa itu adalah wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia di bumi ini. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Makanya sahabat Bawaslu, di dalam berdemokrasi kita dengan adanya yaitu pemilihan umum, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin wakil-wakil rakyat sebagai wakil Tuhan dari umat manusia itu. Kalau dari situ ya. Terus dengan dihayatinya prinsip tanggung jawab atau al-musyawwah ini, al-mas'uliyah ini,
Diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin, penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai Sayyidul Ummah atau penguasa umat, bukan. Melainkan sebagai Hadimul Ummah. Artinya adalah pelayan umat. Karena demokrasi itu adalah katanya melayani. Makanya pemimpin-pemimpin yang terpilih itu mestinya sebagai Hadimul Ummah, pelayan umat. Baik bupati, gubernur, presiden, pelayan umat mestinya kalau dalam Islam. Makanya bagaimana tadi disampaikan akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena dalam Islam kan bahwa doktrin demokrasi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa. Bukan sebaliknya, rakyat atau umat justru malah ditinggalkan. Makanya kembali lagi bahwa penguasa itu bukan Sayyidul Ummah, bukan penguasa umat, akan tetapi Hadimul Ummah, pelayan umat. Itu dari elemen yang kelima terkait dengan demokrasi dalam Islam. Sementara selanjutnya yang terakhir sahabat Bawaslu pada kesempatan ini terkait elemen pokok demokrasi dalam Islam adalah al-hurriyah. Al-hurriyah diartikan sebagai kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga negara, setiap masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan akhlakul karimah, dan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Maka harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman yang akan semakin merajalela. Makanya perlu adanya kontrol, walaupun adanya kebebasan, walaupun al-hurriyah tadi. Artinya dalam al-hurriyah tadi kebebasan, tapi tetap adanya kontrol. Kontrol langsung dari masyarakat. Sebagaimana pada sabda Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan. Jika tidak mampu, ya dengan lisan. Dan apabila tidak mampu lagi, dengan hatinya. Itu yang namanya untuk meluruskan tindakan kemungkaran. Maka dilakukanlah dengan tindakan, bersuara, dan itu bagian dari kontrol terkait kebebasan tadi. Dan itu bagian dari selemah-lemahnya iman, yaitu tidak mampu dengan tindakan, dengan lisan tidak mampu, dan terakhir dengan hati. Itu adalah bagian terakhir dari selemah-lemahnya iman. Kalau dalam makanya kok banyak kejadian-kejadian yang hukum dipermainkan, artinya hukum hanya tajam ke bawah, banyak orang-orang kecil yang ya dikriminalisasikan. Kalau kita nggak bisa merubah dengan tindakan atau dengan ya cukup dengan hati. Dan itu bagian dari selemah-lemahnya iman.
Karena jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas ini, maka pemerintahan akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Itulah prinsip yang adalah al-hurriyah tadi, kebebasan. Tapi kebebasan ini bukan maksud bebas dalam arti segala-galanya bebas. Kebebasan yang perlu adanya kontrol. Maka akan terciptanya lah roda pemerintahan yang akan berjalan dengan stabil. Karena ada kebebasan-kebebasan yang dikontrol oleh masyarakat kita. Sebagai bagian dari balances dari penciptaan pemerintahan yang bersih. Dan ini bagian dari demokrasi yang memang harus terjadi. Karena ada kontrol langsung dari masyarakat. Dan itu saya kira alami lah seperti itu. Kalau ada pemimpin yang kurang baik akan dikontrol langsung oleh masyarakatnya. Maupun di tingkat desa, bahkan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Itu tetap ada yang mengontrolnya. Dan itu bagian dari penguatan bagi kontrol demokrasi yang menjadi keseimbangan dalam kehidupan berdemokrasi. Sahabat Bawaslu, demikian mungkin pada kesempatan syahadah Ramadan kali ini terkait dengan Islam dan demokrasi, di mana tadi udah kami singgung ada beberapa elemen pokok dalam Islam dalam berdemokrasi. Apabila dalam penyampaian kami kurang memberikan terkenan di hati sahabat semua, kami mohon dimaafkan pada bulan Ramadan ini, karena ini bagian dari konsolidasi demokrasi dan penguatan demokrasi pada pelembagaan Bawaslu pada non-tahapan ini. Semoga amalan-amalan ini dapat menjadi nilai-nilai ibadah pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana kami sampaikan dalam syahadah, artinya yaitu sekolah advokasi hukum dalam penguatan demokrasi untuk niatan ibadah Ramadan, syahadah Ramadan. Demikian sahabat Bawaslu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.